Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada sidang Jumat hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat yang insyaallah khatib akan menyampaikan sebuah pesan singkat tetapi penuh dengan makna, yaitu tentang ketakwaan. Apa makna takwa sebenarnya? Apa definisi takwa yang diceritakan oleh para sahabat Nabi dan para ulama? Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah suatu hari beliau ditanya oleh seorang, apa makna dari ketakwaan? Dikatakan, at-taqwa hiya khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wa qana'atu bil qalil wa istidadu liyaumir rahil. Takwa adalah khauf min jalil, yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an, apa yang telah diturunkan lewat hadis-hadis dan seluruh hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, yaitu selalu merasa cukup dengan apa-apa yang kita dapati meskipun hanya sedikit. Lalu yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu takwa adalah mempersiapkan apa-apa nanti, yaitu di hari di mana kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang singkat tetapi mendapat jawaban yang luar biasa oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak sampai di situ, ada definisi lagi yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil. Apa makna daripada takwa? Takwa laisat taqwa bisyamin nahar. Bukanlah takwa orang yang berpuasa di siang hari. Wa qiyamul lail, yaitu bukanlah bertakwa jika orang itu hanya melaksanakan salat di malam hari. Walakinnat taqwa tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Takwa adalah jika kita meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang dan melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan kepada kita. Fama ruzika ba'da dzalika khairan fahuwa khairan ila khairi. Dikatakan jika Allah memberikan kita rezeki berupa kebaikan, maka kita akan melaksanakan kebaikan itu hingga akhirnya. Dan tidak sampai di situ, ada sebuah hikmah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata, yaqul, apa yang dimaksud dengan takwa? An la taro nafsaka khairan min ahadin. Dikatakan jangan pernah kalian melihat diri kalian lebih baik daripada orang lain. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri, al-muttaqi, apa itu orang-orang yang bertakwa? Huwa alladhi yaqulu likulli man rahu hadza khairan minni. Yaitu orang yang bertakwa adalah jika dia melihat sesuatu pada orang lain, dia katakan dia lebih baik daripada saya. Subhanallah, sebuah ketakwaan bukan hanya sekedar menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, tetapi juga selalu memandang diri kita tidak lebih baik dari orang lain, dan selalu memandang orang lain jauh lebih baik daripada diri kita. Lalu bagaimana bentuk daripada ketakwaan tersebut? Bagaimana bentuk daripada kesempurnaan ketakwaan? Dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salat wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa makna takwa? Sebaik-baiknya takwa, kesempurnaan takwa digambarkan di dalam ayat ini. Dikatakan takwa adalah bukanlah hanya sekedar memalingkan wajah kita ke hadapan timur dan barat, tetapi sesungguhnya sebuah kebajikan ialah beriman kepada Allah. Dikatakan antuk minuna billah wal yaumil akhir, dan beriman juga kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan juga kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah, kepada para nabi-nabi Allah. Tidak sampai di situ. Di situ juga kita diberikan untuk memberikan harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan kita mensedekahkan harta kepada kerabat kita yang membutuhkan. Wal yatama wal masakin, dan juga kepada orang-orang yatim, orang-orang fakir miskin. Wa ibnas sabil, dan juga orang yang berada di jalan Allah. Was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salat, dan juga tidak sampai di situ, tetapi dijelaskan kembali kepada orang yang meminta-minta, yaitu kepada seorang hamba sahaya yang minta dimerdekakan. Lalu tidak hanya bersedekah, lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Dan di akhir ayat tersebut dikatakan ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketakwaan adalah sesuatu yang perlu kita tingkatkan, di mana khatib selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, dan merupakan salah satu rukun daripada salat Jumat adalah mengingatkan akan ketakwaan kepada para jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam tentang sebuah ketakwaan. Berkata Nabi Allah Yusuf, seorang wanita menyatakan sebuah cerita kepada Nabi Allah Yusuf. Wahai Yusuf, ini adalah Sayyidah Zulaikha, yaitu seorang perempuan yang jatuh cinta kepada Nabi Allah Yusuf. Dikatakan bahwasanya sebuah syahwat itu dapat menjadikan seorang raja menjadi budak. Begitupun sebaliknya, sebuah kesabaran dan sebuah ketakwaan akan menjadikan seorang budak menjadi raja. Ini terjadi sebagaimana kisah Nabi Allah Yusuf yang kita ketahui, bahwa Zulaikha, seorang wanita yang terhormat, seorang istri daripada bendahara Mesir saat itu, memiliki kedudukan tinggi, tetapi karena syahwatnya untuk mendapatkan Nabi Allah Yusuf, Allah jatuhkan dia, sehingga dia menjadi wanita yang tidak ada artinya, tidak dipandang apapun di negerinya. Begitupun Nabi Allah Yusuf, seorang yang datang ke negeri Mesir sebagai seorang budak, yang akhirnya bekerja menjadi budak bendahara, yaitu menjadi budak Zulaikha. Dia datang sebagai seorang yang mungkin dianggap hina, tetapi berkat kesabarannya, berkat ketakwaannya kepada Allah, Allah jadikan dia seorang bendahara Mesir selanjutnya. Jadi ini yang dimaksud daripada syahwat itu dapat menjadikan seorang raja menjadi hamba. Begitupun sebaliknya, sebuah kesabaran dan ketakwaan dapat menjadikan seorang hamba menjadi raja. Subhanallah. Dikatakan di dalam surat Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dikatakan barang siapa yang bertakwa dan bersabar, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala terhadap orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan daripada kisah-kisah Nabi Allah Yusuf ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu terakhir, kita berada di bulan Muharram. Khatib tidak lupa untuk mengingatkan di bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang dimana Allah haramkan di atasnya terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang buruk, dan disarankan untuk melakukan sebuah kebaikan. Kita sudah dekat dengan hari 10 Muharram, yaitu hari kita sering sebut sebagai hari lebaran anak yatim. Di hari ke-10
Di salah satu riwayat mengatakan dari Sa'ad radhiyallahu an mengatakan man wassa'a ala iyalihi rizqan wasa'allahu sanatu kullahu au bihadza ma'na. Dikatakan barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di hari 10 Asyura tersebut, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya di setahun selama penuh. Lalu hadis ini dikomentari oleh salah satu ahli hadis, yaitu Sufyan ibnu Uyainah, seorang imam ahlul hadis, berkata, jarabtu hadzal amal fi 50 aw 60 sanah fa ajibtuhu. Dikatakan saya telah mencoba melakukan ini, yaitu meluaskan rezeki keluarga saya pada tanggal 10 Muharram, yaitu subhanallah selama 50 sampai 60 tahun, dan Allah ternyata mengabulkan. Allah memberikan kemudahan bagi rezeki kita. Salah satunya yaitu dengan cara memberi rezeki kepada keluarga kita atau kepada anak-anak yatim. Niscaya Allah akan memberi ganjaran yang jauh berlipat. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang lebih sehingga kita dapat menginfakkan sedikit harta kita kepada anak yatim. Terakhir, kisah yang perlu kita ambil ibrah tentang sedekah di Yaumil Asyura ini, sebuah kisah di mana seorang laki-laki di negeri Mesir, saat dia berjalan ke masjid, keluar dari masjid bertemu dengan seorang wanita yang meminta-minta harta kepadanya. Lalu wanita ini berkata, wahai laki-laki, berikanlah saya harta untuk menyenangkan anak saya. Anak ini adalah anak yatim. Lalu apa yang dikatakan oleh orang ini? Orang ini seorang yang miskin, tidaklah dia punya kecuali pakaian yang dia gunakan saat itu. Lalu dia pulang ke rumahnya, dikatakan, naam, tunggu. Dia pulang ke rumah, dia masuk ke dalam pintu rumahnya, dia lepaskan pakaian yang dia miliki dan dia lemparkan keluar. Lalu apa yang dikatakan oleh wanita ini? Dia katakan, albasallahu libasan hulilal jannah. Dikatakan Allah akan mengganti pakaian ini dengan pakaian nanti di surga. Singkat cerita, lelaki ini saat malam hari tertidur di dalam mimpinya. Beliau didatangi oleh seorang perempuan yang harum. Dikatakan, man anti, siapa kamu? Ana Asyura, saya adalah Asyura, yaitu maksudnya sedekah yang dia berikan di hari ke-10 bulan Muharram, yang baunya luar biasa harum, dikatakan. Dan saya datang ini untuk, saya adalah zaujatuka fil jannah. Dikatakan saya adalah istrimu nanti di surga. Orang ini langsung terbangun dan mencium bau yang harum luar biasa, yang menyatakan bahwa mimpi ini adalah benar adanya. Lalu berkata, ya Rabb, seandainya betul ada istri saya di surga, maka meninggalkanlah saya saat ini juga. Subhanallah, Allah kabulkan doanya dan Allah meninggalkan dia saat itu juga, berserta sedekah amalnya. Subhanallah, orang ini tidak memiliki apa-apa, hanya pakaian yang dia punya. Bagaimana dengan kita semua? Kita harus mengeluarkan sedekah meskipun hanya sedikit kepada anak yatim khususnya, karena hari ini merupakan 10 Asyura nanti adalah hari anak-anak yatim, yang mudah-mudahan jika kita menyenangkan hatinya anak-anak yatim, Allah akan menyenangkan kita di dunia. Dikatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Rasulullah berkata, saya dengan anak yatim akan seperti ini, 2 jari yang menempel di surga nanti. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatihi al-jinni wa insihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.